sangat berkenaan ya, sangat berkenaan dengan apa ya, kondisi yang sedang kita dapati pada hari ini begitu, oleh seluruh pihak ya, tidak hanya orang tua, tetapi pendidik secara umum. Ya kebetulan karena saya adalah psikolog praktisi di beberapa sekolah juga di Surabaya, ada sekitar 9 sekolah yang saya dampingi, ke semuanya swasta ya. Dan sehari-hari saya menjumpai tidak hanya wali murid atau orang tua, tetapi juga para guru dan orang-orang yang terlibat di dunia pendidikan gitu ya, yang harus banyak melakukan penyesuaian gitu di era 4.0. Ini bahkan mungkin kita turning ya ke 5.0 seperti itu dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang sudah berkembang. Baik, saya ingin ada umpan balik dari para audiens, boleh open mic. Kira-kira apa saja tantangan yang Anda jumpai? Apakah mungkin bisa jadi di sini yang hadir tidak hanya wali murid atau tidak hanya orang tua yang memiliki putra-putri, tapi mungkin juga para singgelilah barangkali juga hadir. Nah, nggak apa-apa. Kira-kira tantangannya apa aja yang biasanya Anda jumpai ini di era 4.0? Apa dari Bapak Ibu? Ya, monggo silakan. Kalau saya untuk terkait dengan ini, tantangannya ini menjadwal ini anak untuk main HP. Oke, baik Bapak Ziad ya. Pendampingan terhadap anak-anak ya. Baik, pendampingan terhadap anak-anak yang menggunakan handphonenya berlebih gitu ya mungkin Pak ya. Baik, satu. Ada lagi mungkin yang kedua, ketiga, dan seterusnya, monggo. Tantangan apa lagi yang dijumpai Bapak Ibu sekalian? Kalau dari Mas Fandi sendiri mungkin apa Mas yang Anda dapati? Tantangannya apa saja? Kebetulan ini Mbak punya anak juga masih balita gitu. Oh ya. Terutama pas nonton YouTube gitu Ustazah. Itu kayak bisa diem anteng gitu. Jadi orang tua malah sering, terutama Mbah sih, sering ngasihkan YouTube kayak gitu untuk biar nggak nangis lagi gitu. Gitu sih. Mudah dikendalikan ya dengan menggunakan gadget. Oke, baik. Ada lagi mungkin satu yang terakhir. Siapa yang ingin sharing tentang tantangan yang dihadapi? Ini Ustazah di kolom chat Ustazah. Oh ya, apa kira-kira? Anak tidak bisa lepas dari handphone dan terpapar pornografi. Oke, ini dari Bapak Rozak. Adiktif ya. Baik, Pak Rozak. Oke, ada lagi? Nah, ternyata tantangannya terhadap anak-anak kita ya, yang sudah banyak terpapar dengan media-media yang terpampang di visual dan auditori ya. Oke, ngegame juga, ya betul, Pak Adi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini memang setidaknya 5 komponen ini sih yang paling sering kita jumpai ya sekarang yang kita hadapi begitu. Bahwa akhir-akhir ini gitu ya, semua hal berbasis digital ya, semua hal di sini tidak hanya game atau YouTube yang dimanfaatkan untuk entertain ya, tetapi juga semua layanan sekarang berbasis digital. Bahkan di ranah pemerintahan juga sangat berlomba-lomba ya untuk membuat terobosan-terobosan inovasi berbasis aplikasi begitu. Jadi semakin penugasan itu bisa diselesaikan dengan teknologi ya, itu berarti inovasi dia semakin tinggi gitu ya, penilaian kinerjanya semakin baik. Kebetulan juga saya asesor kepegawaian ya di beberapa instansi pemerintahan, BUMN dan swasta, jadi turut mengamati juga bahwasanya memang era-era akhir-akhir ini semua layanan ya berbasis digital dan memang berlomba-lomba diarahkan ke sana. Termasuk saya rasa Taza juga ya, Taman Zakat juga pastinya memudahkan para donatur untuk berinfak, berzakat gitu ya, wakaf misalnya, itu dengan menggunakan aplikasi dan kemajuan-kemajuan teknologi. Nah, dengan maraknya atau
membanjirnya gitu ya. Informasi-informasi terkadang kita juga akhirnya sulit untuk membedakan gitu. Makanya random informasi yang berlimpah itu sebuah anugerah yang pertama, karena kita bisa belajar dari mana saja, tidak seperti dulu ya, di zaman-zaman internet masih harus ke warnet gitu ya, belum hadir di rumah-rumah seperti sekarang. Dulu itu saya ingat sekali kalau saya mau melakukan penelitian, saya mesti ke warnet untuk bisa nyari jurnal-jurnal yang dipublikasi gitu ya. Terus kemudian kita harus pergi ke perpustakaan untuk cari bukunya, literaturnya, seperti itu. Kalau sekarang kan tidak, ya. Informasi sangat mudah didapat, bahkan dengan tiduran saja, dengan menggeser gawai kita bisa cari berbagai macam informasi yang kita yang kita butuhkan ya, mau kita manfaatkan langsung maupun yang mau kita simpan seperti itu. Tapi berlimpahnya ini juga dampak negatifnya adalah kita jadi ambigu dan jadi mesti lebih pintar untuk memilah mana yang informasi yang berkualitas, mana yang tidak, gitu ya. Ini pun juga dihadapi tantangan ini oleh anak-anak kita, gitu. Jadi kalau sekarang anak-anak itu meskipun di dalam rumah saja, mereka bisa bermain sampai ke luar negeri lewat berselancar melalui internet, gitu kan. Memang badannya di sini, tapi pikiran dan perasaannya bisa jadi tidak di sini loh, gitu. Tidak di rumah loh, tapi mereka sedang ada di suatu tempat yang mereka jelajah lewat internet, seperti itu. Dan otomatis kalau yang namanya anak-anak, mereka mungkin tahapan berpikirnya berbeda-beda ya. Kalau anak-anak kita yang remaja, mereka sudah sangat maju pola kognisinya, pola berpikirnya, sehingga masih sangat mungkin untuk bisa memilah. Tapi untuk anak-anak kita yang SD, apalagi SD kelas bawah, kelas 1, 2, 3, atau bahkan mungkin yang prasekolah, ya, yang TK, itu mereka nggak kepikiran tuh harus memilah informasi gitu ya. Jadi apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dapatkan, yang mereka baca gitu ya, itu dengan serta-merta mereka yakini sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah informasi yang benar gitu. Padahal tidak seperti itu sekarang gitu ya. Maka harus ada langkah-langkah bijak nanti ya di slide selanjutnya. Kemudian anaknya fokus lebih ke akses gadgetnya gitu. Dan di sini kita jumpai ya mungkin di keseharian kita, anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang masih kecil-kecil ya gitu. Kita lihat mereka sangat asik dengan gadgetnya. Kalaupun diajak bepergian mungkin udah nggak tertarik lagi, nggak terlalu berminat lagi. Jadi apa ya, lebih asik lah gitu, mau nge-game atau mungkin cuma nonton YouTube aja misalnya. Mereka akan lebih memilih aktivitas itu. Ya, atau bahkan mereka bisa melalaikan kewajiban-kewajiban mereka ya untuk ibadah, untuk aktivitas yang keseharian seperti makan, mandi itu bahkan kadang tuh sama anak-anak itu diabaikan, dinomor sekiankan gitu ya, saking asiknya mereka sedang bermain dengan gadgetnya. Atau mereka sudah antipati dengan aktivitas sosial, jadi ngerasa nggak penting lah, mau main bola lagi udah, lagian juga nggak ada lapangannya, gitu kan, nggak ada lahannya ya mau ngapain gitu. Di sini aja main nge-game aja enak, nggak pakai kotor, nggak pakai berkeringat, tetap di dalam rumah, apalagi difasilitasi AC rumahnya gitu ya. Mereka juga tetap masih bisa ketemu temannya lewat online gitu, nge-game bareng di online, mabar dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya fenomenanya adalah kurang saling memberi perhatian. Bahkan yang berdekatan sekalipun tidak selalu bisa saling memberikan attention gitu. Karena biasanya kita pun di rumah makan bareng aja juga masih sibuk juga dengan gadget masing-masing gitu. Yang satunya anaknya ngecek tugas dari gurunya, yang ayahnya ngecek pekerjaan kantornya, yang ibunya mungkin lagi sibuk cari resep kulineran atau resep masakan juga dari YouTube gitu ya. Jadi aktivitas kebersamaan itu saat ini menjadi hal yang langka dan perlu diupayakan banget gitu ya. Karena itu tadi ya hadirnya kemajuan teknologi. Kemudian komunikasi jadi nggak efektif, malah sebenarnya tuh kalau zaman dulu kita masih ingat saat telepon masih sangat baru banget masuk di kehidupan kita ya, baru sedikit sekali mungkin orang-orang yang pasang pesawat telepon itu kita excited sekali kan ya untuk bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang berada jauh di luar wilayah kita gitu ya, di luar kota, di luar negeri bahkan gitu kan. Tapi zaman itu belum terlalu tergantung, jadi komunikasi itu menjadi kebutuhan yang betul-betul diprioritaskan. Nah, tapi sekarang justru ketika membanjir semua tersaji,
sangat mudah ya, telepon aja sekarang nggak pakai pulsa, tapi pakai kuota gitu kan. Bisa unlimited lagi pakai WiFi gitu ya. Mestinya kan lebih menghadirkan efektivitas ya mestinya, tetapi pada kenyataannya tidak demikian gitu ya. Karena itu tadi justru semakin lengkap gawai. Gawai itu nggak cuma untuk komunikasi, tapi bisa untuk selfie, untuk nonton video, untuk macam-macam ya. Ngerjain pekerjaan juga kan ada spread, Excel dan sebagainya. Malah menjadikan komunikasi tidak terlalu efektif berjalan. Banyak sekali hal-hal yang kemudian jauh dari empati misalnya. Ya, karena sangat mekanik sekali, sangat berlakunya itu sesuai dengan teknologi tadi gitu ya. Akhirnya humanistiknya, manusiakan manusianya menjadi kurang terasa saat ini. Ya, akhirnya anak-anak kita punya tantangan menghadapi yang namanya less social skill gitu. Mereka social skillnya jadi minim. Oke. Lalu sekarang yang ketiga, apa saja sih yang sudah Bapak Ibu coba lakukan selama ini kira-kira? Sejauh ini sudah mencoba langkah-langkah apa saja? Dengan tantangan-tantangan tadi, anak-anak yang masih seringkali nggak menghiraukan mungkin ajakan-ajakan kita untuk pergi bersama atau berkomunikasi, ngobrol, dialog misalnya. Tapi sejauh ini apa sih yang sudah Bapak Ibu pernah lakukan gitu dengan menghadapi kenyataan yang ada di sekitar tadi? Monggo. Bapak Ibu bisa langsung on mic saja. Ya, langsung unmute, silahkan. Langkah apa, pendekatan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian? Iya, kalau mohon izin off kamera gitu. Jadi untuk konsekuensi yang bisa saya biasa lakukan itu ya terkait dengan pemakaian gawai itu saya coba untuk batasi dan saya ambil jika ya jadi gawai itu menjadi bantuan konsekuensi. Kalau dulu kita itu ditakut-takuti dengan cambuk, kalau sekarang takut-takuti dengan gawai itu untuk nggak boleh main HP gitu. Oke, baik Pak Razak. Ya, dengan memberi batasan ya, batasan waktu dan menjadikan sebagai konsekuensi. Kemudian ada jadwal malam ya di ruang chat ini ya, dan dijadwalkan malam handphonenya ada batasan waktu. Oke. Baik, sebenarnya sudah sangat banyak yang dilakukan saya rasa ya. Satu fenomena yang mau saya ceritakan di sini, sebuah case yang saya jumpai juga realnya Bapak Ibu sekalian di lapangan gitu ya, bahwa anak-anak remaja sekarang gitu, mereka kalau di zaman dulu mungkin namanya pacaran ya dengan yang belum halal ya, itu modelnya ngapel gitu ya ke rumah. Kalau sekarang anak-anak remaja kita di usia-usia SMP ya, itu mereka membangun relasi sosial yang belum halal ini dilakukan secara online. Dan itu dengan orang yang dia tidak kenal. Dan dia tidak tahu apakah orang itu betulan memperkenalkan dirinya gitu. Dengan menceritakan banyak hal itu apakah sudah benar yang sejatinya orangnya seperti itu, wajahnya, fotonya juga apakah benar, tuh nggak lagi menjadi masalah saat ini gitu ya. Anak-anak remaja kita merasa ngomongnya gini, saya sudah merasa cukup kok puas dengan relasi sosial yang saya bangun ya dengan teman dekat saya ini, meskipun saya nggak pernah ketemu, dia jauh lokasinya dari, dia bahkan bukan orang Jawa gitu ya. Yang satu ini anak-anak di daerah Jawa Timur, yang temannya ini jauh ya, bukan di Jawa atau di Kalimantan atau Sulawesi, beda pulau. Tapi dia baik kok sama saya gitu. Dia suka ngasih perhatian ke saya, dia sering ngontak saya gitu ya. Dan ini sudah jauh lebih dari cukup buat saya gitu. Dengan dia sering kali menghubungi saya lewat WhatsApp atau dia punya aplikasi ya,
Bapak Ibu sekalian, macam-macam ya sekarang ya platformnya itu yang baru-baru itu ya untuk bisa lebih intens berkomunikasi, semacam WhatsApp begitu ya. Itu sangat sering sekali. Dan buat saya lebih dari cukup dengan adanya teman atau orang yang selalu memperhatikan saya detik demi detik, yang selalu nanyain saya hal-hal yang remeh-remeh, tapi itu menyenangkan buat saya gitu. Nah, ketika kita telusur ternyata anak ini memang ini ya, kondisi keluarganya, kedua orang tuanya bekerja dan tergolong jarang berkomunikasi dengan keluarga. Jadi ada kekosongan ya, kekosongan perasaan, baik dalam bentuk perhatian, kasih sayang, maupun komunikasi di dalam keluarganya, sehingga dia ngerasa ketika diperhatikan sedikit saja oleh orang lain dari jauh ya, nanya-nanya tadi misalnya sudah makan belum, oh ya makannya menunya apa, misalnya oh hari ini tugas PR-mu gimana dan seterusnya. Itu dia merasa orang ini baik gitu. Padahal seringkali kita jumpai nggak juga, sekarang zamannya tipu-tipu kan. Semua profile itu nggak mesti asli kan gitu kan. Mereka bisa aja pakai fotonya siapa gitu ya, nulis deskripsinya gimana, bohong macam-macam tuh masih sangat-sangat bisa gitu kan. Tetapi karena kebutuhan untuk diberikan perhatian dan kasih sayang, itu membuat anak-anak kita terbuai dan terlena gitu ya, merasa bahwa oh ya ini yang saya butuhkan karena saya kosong nih gitu. Karena ada hal yang kosong dalam diri saya dan ini dia mengisi gitu. Dan mengisinya intens pula gitu ya, setiap hari, bahkan setiap sehari bisa berapa kali misalnya berkomunikasi gitu kan. Yang di rumah, yang hari-hari kelihatan fisiknya, yang hari-hari tinggal serumah, itu nggak bisa memberikan yang seperti itu gitu. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri dan tidak lagi sekedar game ya Pak. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat addict game itu, yang kecanduan game, dia lebih ke ini ya, mengorbankan waktunya dia untuk all out ke gamenya itu, atau bahkan mungkin menghabiskan uang ya, uangnya dia dan juga uangnya orang tuanya untuk selalu top up misalnya, untuk bisa beli macam-macam pendukung dari permainannya itu, atau mungkin juga bisa masuk nilai-nilai pornografi juga di dalam gamenya tersebut gitu ya. Gitu. Tapi lebih jauh dari itu, ternyata anak-anak kita juga engagement atau dia bikin sebuah komitmen hubungan relasi itu dengan orang yang tidak tahu ya. Bayangkan betapa ini memang sudah akhir zaman sekali nih gitu. Kita hidup di zaman yang paling akhir nih kayaknya gitu kan. Sehingga tantangannya Masya Allah luar biasa sekali kalau kita tidak membangun kesadaran diri kita sebagai orang tua lebih bijak dan sigap ya mengatasi ini, dan tentu saja dengan selalu memohon pertolongan Allah ya untuk bisa memberikan kekuatan dan kemudahan bagi kita. Mungkin kita nggak akan bisa kali melampauinya gitu ya, nggak akan bisa kali ya mengasuh anak-anak ini, karena anak-anak yang sekarang ini anak-anak generasi milenial, generasi Z, generasi alpha. Kalau anak-anak saya generasi alpha gitu ya, lebih baru lagi gitu ya, mereka lebih intens lagi dengan gadget. Ya, ini sharing saja kasusik yang real di depan mata gitu. Dan ini banyak dialami oleh remaja, baik pun juga anak-anak. Maka kalau seringkali kita saksikan masukan-masukan ya, termasuk dari WHO misalnya mengatakan bahwa sebenarnya screen time untuk anak bayi nggak boleh dulu gitu kan. Tapi gimana ya sekarang tuntutan anak bayi aja udah punya konten dan itu menghasilkan gitu kan sekarang. Lihat itu artis-artis yang punya bayi ya, mulai dia hamil sampai melahirkan, proses persalinannya sampai anaknya tumbuh, itu semua diabadikan, dimasukkan di sebuah konten. Dia sudah jadi public figure sejak dalam kandungan gitu kan. Ketika dia lahir jadi balita pun juga tanda kutip menghasilkan tadi ya, menjadi aktor konten media sosial gitu kan. Susah juga kalau misalnya mau mau ideal banget, nggak bersentuhan langsung dengan screen gitu. Tapi ya itu pilihan. Maka itu pilihan. Sebenarnya seperti apa sih gitu? Bisa nggak kita betul-betul steril dari gadget dan digital? Kalau di 4.0 nggak bisa sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu masih kaku dengan artinya menolak bahwa oh ya teknologi itu berdampak negatif, itu saja yang dilihat, maka akan kesulitan pasti dalam pengasuhan. Maka yang diperlukan memang bukan sterilisasi, tetapi pada proporsionalnya. Kita timbang, kita akomodir perkembangan zaman dan perubahannya, tetapi kita perlu menentukan langkah-langkah bijaknya. Nah, ini beberapa poin yang
Oke. Poin pertama, untuk para orang tua, mau tidak mau, bisa tidak bisa, tidak lagi boleh alasan pakai, oh umur saya udah segini nih, kayaknya saya udah nggak bisa lagi belajar digital misalnya. Kalau masih ada defensif seperti itu, akan tertinggal Bapak Ibu sekalian. Jadi memang saya katakan mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, nututi atau tidak nututi usianya untuk belajar, mau nggak mau ya harus belajar digital. Seminim mungkin lah yang bisa Anda pelajari. Apa misalnya WhatsApp, misalnya untuk pengamanan YouTube-nya, misalnya begitu. Bagaimana link-nya, berbagai platform media sosial itu terhadap kepada akun yang bisa dipakai untuk controlling, misalnya akun-akun, bagaimana cara menelusur ya, membaca history, misalnya begitu. Minim-minim yang paling minim lah gitu ya. Itu mau nggak mau mesti kita pelajari. Karena memang perkembangan zaman, digitalisasi ke depan sangat luar biasa pesat. Dan anak-anak kita hidup di zaman itu. Gitu. Jadi kita nggak boleh nggak tahu sama sekali. Bahkan sampai anak-anak itu kalau di interview ya, saya pernah melakukan interview terhadap anak-anak remaja, ketika kita tanya satu persatu, kebanyakan dari mereka yang orang tuanya tidak ngerti digital, mereka mengatakan begini, alhamdulillah Bu, kalau kalau orang tua saya nggak ngerti, jadi nggak pernah tuh minta friend Facebook sama saya, nggak pernah tuh nge-follow IG saya, nggak ngerti, mereka nggak bisa bikin, jadi aman saya gitu. Malah orang tua yang nggak ngerti itu sama anaknya disyukuri gitu ya, alhamdulillah orang tua saya nggak ngerti digital gitu. Karena dengan itu orang tua saya nggak mungkin mengawasi saya di media sosial, gitu. Orang tua saya nggak akan pernah tahu saya tuh ngepost story apa aja, atau saya tuh orang tua saya nggak ngerti saya punya konten apa aja di media sosial, nggak ngerti semua orang tua saya. Aman lah saya gitu. Tapi justru kalau menurut saya sudut pandang ini mereka jadi memanfaatkan kelemahan kita. Ya, dan ini menjadi salah satu kelemahan kita dalam pengawalan pengasuhan. Karena salah satu fungsi pengasuhan adalah namanya aja asuh ya. Jadi ya harus mengawal gitu, mendampingi dan mengawasi. Nah, ini kemudian menjadi sisi yang lepas gitu dari faktor utama tugas orang tua. Ya bagaimanapun kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah ya, bagaimana kita mengawal anak-anak kita. Nah, kalau yang satunya lagi siswa yang dia mengatakan ya orang tua saya dosen gitu, dosen IT pula gitu ya. Wah, jadi saya tuh sering kali Bu Anglis, orang tua saya punya akun yang bisa mengecek gitu ya, apa-apa saja yang saya posting. Anak-anak yang seperti ini justru mereka bersedih ya, karena ngerasa bahwa mereka dikuntiti, mereka diawasi, mereka dimata-matai gitu ya. Ya sebenarnya itu salah satu sebenarnya cara orang tua untuk mengawal dan memonitor. Gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, mari belajar, tidak ada kata terlambat. Mau belajar lewat anaknya boleh, mau belajar lewat saudara-saudara yang lain boleh, misalnya ya untuk yang punya ponakan atau punya ya saudara yang dia bekerja di semua sekarang lini pekerjaan menggunakan digitalisasi. Jadi pasti bisa lah kalau cuma ngajarin misalnya gimana sih cara nge-lock YouTube-nya anak-anak biar terkontrol, atau gimana sih caranya biar saya bisa tahu nge-tracking mereka nih, anak-anak saya tuh ngebukain apa aja gitu. Mereka udah ngakses apa aja, biar saya tahu mereka tuh sebenarnya dapat informasi tuh dari mana dan modelnya apa aja sih yang mereka tangkap gitu kan. Itu pasti banyak yang bisa memberikan panduan gitu ya. Jadi itu, dan saya yakin sekarang semua Bapak Ibu pun daya belinya terhadap gawai itu tinggi gitu ya. Hampir semua lah ya. Mohon maaf mungkin saya tanpa bermaksud untuk mengecilkan profesi, tapi sekarang ya tukang jual sayur aja pakai WhatsApp Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita yang di perumahan itu kadang bisa WhatsApp gitu. Lewat SIM jam berapa Pak? Ini udah siang banget saya belum masak misalnya. Nanti saya minta tolong dibawain ikan dan sebagainya. Kita bisa pre-order dulu bahkan gitu ya untuk abang-abang tukang sayur gitu kan. Artinya gawai itu terjangkau sekali sebenarnya kalau misalnya kita mau beli gitu. Masalahnya tidak semua kemudian bisa memanfaatkan dengan betul. Pun juga membelikan anak-anak. Bisa, saya rasa Bapak Ibu semua sekarang di sini bisa ya, apalagi kemarin kita dituntut 2 tahun online, mendorong sekali kan untuk kita memfasilitasi anak-anak untuk sekolah, karena sekolahnya pakai handphone gitu kan. Tapi apakah kemudian Bapak Ibu bisa mengawal juga? Nah itu menjadi tugas penting. Jadi jangan sampai cuma bisa belikan, tapi kemudian nggak bisa ngawasi gitu. Karena yang bisa belikan tuh banyak,
Banyak orang tuh bisa belikan gitu ya, tapi yang bisa ngawasi nggak banyak. Padahal tugas kita tuh menyeluruh, nggak cuma belikan, tapi juga sampai ngawasi, sampai juga mengevaluasi. Kira-kira kemanfaatannya sejauh mana. Gitu ya. Jadi mari saya sendiri pun juga sampai sekarang dituntut ya dengan pekerjaan-pekerjaan saya ketika berhubungan dengan siswa, ketika berhubungan dengan kepegawaian juga akhirnya terdorong untuk mempelajari banyak hal. Gitu. Terutama kalau pas nanganin case anak-anak remaja itu saya terbuka banget ya bahwa oh sekarang ada platform yang namanya Discord apalah gitu misalnya oh ini ada grup yang role play itu modelnya gimana gitu ya oh yang kayak gini dampaknya kayak gini oh mereka ngaksesnya begini gitu jadi akhirnya ya psikolognya mesti tahu gitu ya karena klien yang datang juga sudah interaksinya sudah dengan macam-macam platform gitu kan. Nah yang berikutnya adalah membuat kesepakatan. Mungkin tadi sudah disebutkan beberapa hal seperti pembatasan waktunya, lalu apa tadi ya, jadi reward yang ditarik ya, ketika misalnya dia tidak melakukan fungsi belajar dengan baik, maka oh ya udah kamu nggak boleh main gadget, misalnya itu sebenarnya sebuah bentuk kesepakatan. Kesepakatan itu memuat durasinya. Jadi silahkan kalau sudah terlanjur belikan gadget, berarti sekarang dilengkapi dengan kesepakatannya. Oke, boleh diakses gadget ini dalam durasi berapa dalam satu hari. Selain seperti itu. Lalu varian-varian link atau platform apa saja yang boleh diakses, mana yang tidak boleh. Nggak apa-apa kita pahamkan ke mereka tontonan yang seperti apa sih yang mereka harus hindari. Misalnya ya, yang terbuka auratnya, baik itu berupa animasi maupun apalagi reel gitu ya, itu sebaiknya tidak dibuka linknya. Atau kalau misalnya itu masuk secara otomatis lewat iklan, maka silahkan anak-anak mengklik yang X ya, X itu berarti dia dihilangkan. Misalnya begitu. Kita ajarkan untuk counter. Jadi kalau benar-benar nggak dikasih kan nggak mungkin sekarang ya, nggak dikasih gadget kan nggak mungkin. Bisa ya kita ajarkan antisipasi cara menanganinya, solusinya bagaimana. Kita kasih batasan. Atau misalnya, konten yang ini atau link yang ini Bapak Ibu sudah pernah lihat, sudah pernah dengar, ternyata kata-katanya banyak yang kasar atau kata-kata yang porno misalnya. Maka itu nggak buka link yang ini. Gitu. Kita bikin kesepakatan sampai dengan variasi akses linknya yang seperti apa yang boleh dan tidak boleh. Kalau kemudian tadi ada yang nyelonong masuk berupa iklan atau apa misalnya, yang otomatis ya, karena sekarang banyak juga yang dilekatkan di situ oleh para orang-orang yang ingin menghancurkan generasi Islam terutama. Ya, mereka melekatkan itu ke berbagai macam konten ya. Jadi sebenarnya nggak niat buka yang aneh-aneh tapi ada aja gitu kan. Nah, itu berarti caranya bagaimana di X misalnya atau berarti kita tidak boleh buka itu lagi karena ketika kita buka itu di-record nanti sama Google atau Gmail-nya gitu ya bahwa termasuk orang-orang yang suka nonton itu sehingga nanti akan muncul sendiri kadang kayak penawaran gitu. Jadi muncul notif-notifnya gitu. Sama dengan kalau kita mau belanja, kalau kita udah sering kali buka-buka belanja baju atau mungkin kita buka belanja-belanja elektronik, biasanya link-link toko-toko elektronik yang berhubungan dengan pakaian dan alat elektronik itu juga nanti akhirnya kayak ngirim promosi kan, terus-terusan gitu kan. Sama seperti, jadi big data banget, ini permainan big data banget. Jadi begitu kita sering buka link itu, maka yang masuk akan yang berhubungan dengan link-link itu gitu. Yang ada berhubungan dengan konten-konten yang sering kita akses. Nah, itu kita kasih tahu ke anak-anak, kita sarankan ke mereka untuk caranya gimana, cara ngindarinya gitu ya. Di close misalnya. Lalu tidak buka lagi yang seperti itu. Kalau memang ada yang model seperti itu, di scroll cepat misalnya. Mungkin memang ada anak-anak itu yang butuh materi-materi ya. Tetapi di sajian artikelnya itu tadi include iklan-iklan yang tidak baik gitu. Ya, berarti manfaatkan saja informasinya, scroll cepat misalnya. Kalau memang udah darurat banget gitu ya misalnya. Jadi sebisa mungkin tetap tidak menyaksikan yang tidak baik. Gitu. Pendampingan itu macam-macam ya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang laptop, udah dikasih laptop kayak saya pakai ini sekarang, gitu ya. Ini kalau pakai layar begitu, sebisa mungkin layarnya itu menghadapnya jangan ke tembok. Ya, kalau ke tembok nanti kita nggak akan bisa menyaksikan kan dia mengakses apa. Usahakan layarnya menghadap ke membelakangi tembok, jadi menghadap ke bagian-bagian ruangan yang sangat mungkin untuk kita bisa pantau dari aktivitas lalu lalang kita gitu ya. Jadi sambil kita
lalu lalang kita bisa lihat-lihat apa saja yang dibuka. Gitu. Kemudian kalau misalnya dalam bentuk gadget bagaimana? Handphone, smartphone, Android, dan tab misalnya, ya berarti harus bisa cara buka historinya. Jadi mesti bisa ngecek caranya, cara taunya anak-anak saya udah lihat apa aja, ya. Dan itu Bapak Ibu perlu cek sesekali ya, perlu ikutan nonton gitu. Dan saksikan gitu. Saksikan itu dengan seksama maksud saya, simak gambarnya, dengarkan auditorinya gitu ya, dan ikuti sampai habis. Ya, karena terkadang di awalnya itu oke, kadang dimasukkan inputnya itu di tengah-tengah. Nah, itu mulai agak sesuatu yang nggak baik misalnya. Itu biasanya kayak gitu. Jadi jangan cukup lihat, oh depannya baik kok, atau judulnya aja misalnya, nggak cukup ya. Kadang judulnya itu oke, ilmiah kadang gitu ya, tapi ternyata ketika kita telusuri nggak. Gitu. Begitu ditemukan yang seperti itu, Bapak Ibu mesti bisa melakukan counternya juga. Misalnya diklik tanda titik 3 di bagian ujungnya itu ya, untuk dipilih link yang tidak direkomendasi atau link yang tidak ingin disaksikan lagi begitu ya, atau diblokir misalnya seperti itu. Dan kita sampaikan ke anak-anak untuk yang ini memang sengaja Bapak Ibu yang menonaktifkan, jadi nggak boleh lagi buka atau nggak boleh subscribe lagi yang link yang itu. Jadi harus di unsubscribe gitu. Dan keterbukaan itu modelnya dialog. Jadi lebih sering harus sering ngobrol sama mereka, harus sering terbuka dan membuat kesepakatannya bahwa orang tua pun harus boleh mengakses gadget itu. Dan gadgetnya bukan di atas namakan anaknya. Ya, jangan beli sesuatu atau membeli barang apapun, fasilitas apapun meskipun itu untuk anak, lebih baik tidak di atas namakan anaknya. Tetap itu adalah atas nama orang tua. Ini punya Bapak Ibu, ini punya Ayah Bunda, ini punya Papa Mama, tapi kami pinjamkan ke kamu. Jadi akadnya pinjam, bukan akad kepemilikan. Gitu. Akadnya pinjam, maka sewaktu-waktu Mama Papa yang punya harus boleh ngakses di dalamnya ada apa. Jadi tidak boleh pakai password. Ataupun kalau kamu pakai password, kamu harus kasih tauin ke kita passwordnya apa. Jadi sewaktu-waktu kita mau akses, kita mau lihat, harus boleh. Gitu. Nah, ini yang banyak keliru terkadang, ya ini handphonenya buat kamu, karena buat kamu sekolah. Akhirnya anaknya kegeeran, ngiranya mangin dia, ini haknya dia gitu ya. Apalagi misalnya anaknya beli dari uang hari raya. Ini kan aku beli dari uang hari raya. Ya makanya kalau bisa jangan dibolehin, enggak, belinya pakai uang mama papa aja. Tapi ini memang akadnya pinjam, nanti kamu pinjam. Ada jam-jam tertentu yang harus diletakkan. Gitu. Jadi anak tidak diberikan keleluasaan yang terlalu berlebih terhadap sesuatu yang hak milikkan dia. Kalau udah seperti itu nanti Bapak Ibu akan susah untuk nembus controllingnya. Karena dia akan pakai dalil, ini kan beli pakai uangku, ini kan punyaku. Jadi kalau punyaku ya izin aku dong. Gitu. Nah ini akan susah untuk melakukan pengawasan. Lalu yang ketiga, menghadirkan figur asuh yang kompeten. Bapak Ibu harus jadi teladan. Mau nggak mau, bisa nggak bisa. Tapi insya Allah kalau sudah jadi orang tua, kita akan dikasih kemampuan kok sama Allah untuk jadi teladan. Sebaik-baik teladan, sebaik-baik kemampuan yang akan coba kita latih dari dalam diri kita. Bapak Ibu tidak ada yang sempurna, orang tua itu tidak ada yang sempurna, dan pengasuhan itu tidak ada sekolahnya. Jadi begitu menjadi orang tua, ya saat itulah kita belajar sambil berpraktek. Saat itu kita mempelajari banyak hal, sekaligus kita mencoba untuk melakukan, mencontohkan, ya, memfigurkan sebagai role model yang positif untuk anak-anak kita, gitu. Kalaupun kita jatuh bangun sesekali, kita berbuat salah 1-2 kali, itu hal yang lumrah dan wajar, gitu ya. Yang penting adalah mengistighfari dan mentaubati itu, ya, dan lalu kemudian bangkit berpositif thinking untuk kita memperbaiki perilaku kita untuk menjadi yang terbaik tadi. Tetap tujuannya menjadi teladan, gitu. Jadi insya Allah saya yakin semua orang tua ya, semua orang yang sudah ditakdirkan sama Allah menjadi orang tua, itu pasti punya potensi kebaikan. Pasti punya potensi menjadi teladan. Walaupun ternyata pernah keliru, pernah terperosok, dan pernah punya masa lalu yang tidak menyenangkan atau tidak baik, itu hal yang semua orang punya, begitu. Dan yang paling penting, ayah dan ibu tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain gitu ya. Oh jangan kayak papamu ya gitu, atau jangan kayak ibumu, ini ngomong terus misalnya gitu, atau apapun lah ya, bahasa-bahasa negatif yang dilekatkan. Jangan saling membunuh karakter satu sama lain gitu ya.
Karena setiap orang tua itu karena nggak ada sekolahnya tadi, jadi akan sangat mungkin sesekali terpleset, terjatuh ya. Itu hal yang wajar, yang yaitu proses pembelajaran dan proses belajarnya orang tua gitu ya, menjadi orang tua tadi. Tapi insya Allah dengan saling mengingatkan, lalu kita kompak ya, satu suara. Kalau bapaknya bilang enggak, ya ibunya juga mesti bilang enggak. Sebaliknya, ibunya bilang belum boleh anak ini, ya ayahnya juga harus sepakat untuk iya belum boleh. Gitu. Jadi jangan kemudian punya dua suara, tidak boleh ada dua matahari di rumah ya. Ya, misalnya kalau ayah ada soal izin itu semua di ayah misalnya kita sepakati demikian, berarti kalau anak-anak mau melakukan izin apa termasuk penggunaan gadget atau mungkin izin untuk hal-hal yang berupa kegiatan misalnya untuk keluar rumah dan seterusnya, ibunya harus mengarahkan itu ke ayahnya. Ya silakan tanya ke ayah, kan izin di rumah ini adalah ayah yang memberikan. Termasuk ibu juga ketika mau pergi juga kan izinnya ke ayahnya. Gitu. Jadi memfigurkan ayah sebagai kepala sekolah atau sebagai pemimpin yang paling tinggi di rumah gitu ya. Semua kebijakan itu fokusnya ke ayahnya. Gitu. Misalnya seperti itu. Ibu bagaimana? Ibu terkait dengan pengelolaan, manajerial, organize. Ya, pengaturan, rutinitas. Nah, ayahku juga koordinasi itu sama ibunya. Ini anak-anak kenapa jadi begini nih perilakunya misalnya. Ada sesuatu yang disepakati kah? Oh ya, anak-anak sudah membuat kesepakatan dengan saya melakukan ini harus pada tempatnya ya, sesuai dengan waktunya misalnya seperti itu ya. Oh begitu. Nah, ayahnya harus mendukung ya. Jangan kemudian ayahnya menunjukkan hal yang sebaliknya gitu. Misalnya, oh bolehlah misalnya udah kesepakatan misalnya main handphone itu pada jam-jam yang bukan jam istirahat misalnya. Kemudian ayahnya mau melanggar itu ya, enggak bisa. Kalau nggak ada keteladanan, anak-anak akan susah untuk meniru perbuatan yang baik. Yang keempat, Bapak Ibu monitoring evaluasinya continue. Ini sampai seterusnya, nggak boleh berhenti. Gitu. Sampai kapan Bu Anglis? Ya sampai kita menutup mata. Gitu. Dan karena continue ini jangka panjang, maka perlu diasah kemampuan kita untuk mengamati. Jadi mengamati itu nggak cuma lihat ya. Kalau cuma lihat aja kan, kadang itu ya kita ngeliat, oh anak kita diem kok nggak apa-apa. Nggak, itu ngelihat. Kalau ngamati adalah kenapa dia diem ya. Gitu. Coba kita dekati, ternyata dia nonton sesuatu misalnya. Oh dia nonton Upin Ipin, aman lah gitu ya. Besok lagi gitu lagi misalnya. Oh dia diam lagi gitu, kok lama banget diamnya, tenang banget gitu ya. Kita dekatin lagi, oh dia nonton apa ya? Oh dia nonton Upin Ipin lagi misalnya. Oh berarti anak ini, amatan itu dia punya kesimpulan pada akhirnya. Oh anak saya itu pada jam-jam sekian dia suka tenang ya, dan dia suka ambil spot ruangan yang sebelah situ tuh misalnya. Dan dia selalu pegang gadgetnya, dan yang dia tonton adalah Upin Ipin. Oh jam tayang Upin Ipin jam segitu ya, gitu misalnya. Itu kan ada kesimpulan. Kalau cuma lihat aja dari jauh aja pasti ngeliat, oh nggak apa-apa dia diem, kok nggak nangis, dia nggak rewel, dia nggak rese sama saya, dia nggak gangguin saya aktivitas, oke lah aman, nggak gitu. Kalau itu lihat. Kalau amatan, mengamatin harus sampai tahu apa sih yang dia lakukan. Sampai Anda bisa punya kesimpulan, Anda bisa menggambarkan pola perilaku anak itu. Oh dia tuh kalau ntar ya habis gini tuh dia pasti lapar nih gitu misalnya, habis nonton Upin Ipin dia pasti lapar nih. Oh ya kan, dia jalan kan ke tempat makan, dia cari-cari snack misalnya. Sampai Anda bisa punya kesimpulan itu berarti Anda sudah melakukan pengamatan yang baik. Tapi kalau Anda cuma baru lihat, cuma tengok aja, oh ya aman lah dia diem aja kok, dia gak ganggu, dia gak ganggu kakaknya, dia gak ganggu orang tuanya gitu ya, oh aman lah. Kalau cuma itu aja berarti Anda melihat, belum monitoring gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang paling kita harapkan adalah di amatan, bukan hanya lihat, tapi mengamati, sehingga harus ada kesimpulan yang bisa Anda peroleh dari perilaku anak Anda. Lalu kemudian dialog ini mesti komunikasi dua arah, timbal balik. Kalau sejauh ini masih berupa anaknya disuruh dengerin kita, kemudian kita ceramah ya, mulai dari kultim, kultum sampai kuljam. Jadi mulai kuliah 3 menit sampai kuliah 7 menit sampai kuliah 1 jam misalnya. Kalau masih yang kita pakai berarti belum dialog. Itu baru ceramah, itu baru pemberian arahan. Yang dibutuhkan anak-anak, terutama anak remaja, adalah dialog. Jadi apa? Harus terjadi tanya jawab di situ. Harus sambil nanyain dia juga. Nanyain tentang apa? Nanyain tentang apa yang dia pikirkan. Apa yang anak-anak kita pikirkan tentang kita, tentang apa yang sudah dia pelajari, apa yang sudah dia mainkan di gamesnya, apa yang sudah dia dengar dari gadget yang dia mainkan tadi. Ya, kita tanyai apapun yang ada di pikiran dia. Lalu berikutnya kita tanya adalah apa yang dia rasakan.
setelah nonton sekian jam tadi apa yang sih yang kamu rasain? Oh, tadi papa lihat misalnya, atau tadi mama lihat kok senyum-senyum sendiri misalnya gitu. Emang apa yang lucu gitu misalnya? Sharing dong gitu misalnya. Jadi kita juga perlu tahu perasaan ya, apa yang mereka rasakan. Lalu dengan terbiasa melakukan itu dan dialog ini harus dibiasakan ya Bapak Ibu, nggak bisa terjadi secara langsung. Makanya ketika ada sexual abuse, ada apa tuh namanya? Bahasa Indonesia apa sih? Pelecehan ya. Nah, itu ya disarankan untuk bercerita. Gimana bisa bercerita anaknya kalau dia nggak biasa kok ngobrol sama orang tuanya gitu, nggak biasa dialog gitu. Ya dia akan takut lah kalau mau cerita hal-hal yang kayak gitu, ya kan? Misalnya ada abuse ya, saya menggunakan kata abuse ya, karena kebetulan di rumah sudah banyak anak-anak ini. Ketika ada pelecehan terjadi di luar keluarga, di luar rumah maksud saya, mungkin terjadi di sekolah atau terjadi di tempat umum atau pas kita ajak dia ke pasar, ke tempat-tempat yang diakses oleh publik misalnya, dia nggak mungkin akan berani cerita, tadi lo aku dibeginikan sama orang ini, gitu misalnya. Tadi aku kok dijauhi-jauhi ya, Bu. Nggak akan mungkin berani cerita kalau anaknya nggak biasa kita ajak dialog dalam keseharian. Dia akan diam aja, gitu. Bahkan mungkin tuh anak-anak kita yang kita pondokkan, ya di pondok juga banyak terjadi terkadang gitu ya, case-case-nya. Bahkan yang mungkin terakhir kali kita dengar kasus yang besar di Jawa Timur, anak-anak itu nggak akan berani cerita kalau mereka sudah diperlakukan tidak baik gitu ya oleh orang lain, atau bahkan direndahkan dengan perlakuan-perlakuan atau mungkin dengan omongan-omongan misalnya. Nggak mungkin mereka berani cerita kalau di rumah nggak biasa untuk kita lakukan dialog. Maka di sini pentingnya nggak sekedar cuma menghadapi digitalisasi Bapak Ibu, tetapi juga menghadapi kejahatan yang sekarang sudah semakin banyak ragamnya dan dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi yang saya maksud dengan amatan dan dialog ini sangat bermakna, sangat mendalam, dan sangat penting untuk kita bisa kuasai. Harus kita kuasai tekniknya. Nggak cuma psikolog atau teman-teman di lulusan S1 psikologi, ilmuwan psikologi saja yang diajarkan observasi wawancara. Mestinya itu teknik harus diajarkan ke semua lingkup pendidikan. Karena itu apa ya, alat ukur atau cara ikhtiar kita yang paling urgent. Ya, kita mau jadi apapun kita mesti bisa ngamati dan wawancara, harus bisa. Jadi orang tua terutama. Bukan untuk wawancara pegawai kalau orang tua, tapi ngelihat anaknya. Ngamatin anaknya. Gitu. Jadi amatan harus mengandung kesimpulan ya tadi ya. Kemudian dialog harus dipersering gitu supaya terbiasa. Anak-anak yang sudah terbiasa, dia akan sangat mudah bercerita dengan ringan. Bahkan apapun akan dia ceritakan gitu. Tadi lo temanku lo begini gitu ya. Tadi temanku ngasih aku link ini katanya linknya itu tentang ke film kartun lo Bunda gitu. Ternyata ketika aku buka enggak. Nah ini banyak sekali ya. Saya pernah menjumpai dan itu modelnya snowball. Snowball itu dari satu anak ke anak yang lain ke anak, jadi nularnya cepat. Jadi dia snowball itu salah satu teknik sampling ya sebenarnya. Jadi kita ngambil sampel tuh satu, nanti dia bisa ngajak lagi satu gitu ya. Sampai kita bisa dapat banyak sampel. Nah, itu juga dilakukan tuh. Jadi nipu temennya ngomong gini, kamu pernah nonton ini enggak? Oh ini loh, seru loh, ini kartun baru. Lihat nggak apa-apa, ini kartun kok gitu. Polos ya, dia buka. Loh, kok begini isinya gitu. Nah, terus nggak terima karena dia jadi korban, dia ngasih tahu lagi temennya lagi dengan modus yang sama. Akhirnya pada saat itu sampai hampir satu kelas itu yang diminta akses, terutama anak putra gitu. Jadi perlu ini ya, perlu apa, dialog itu perlu sekali gitu ya. Jadi biar kita bisa masuk juga ke mereka. Ketika mereka sudah, anak-anak itu sudah nyaman berkomunikasi dengan kita pun akan mudah untuk bisa masuk ke mereka ngasih nasihat. Dan cara pemberian nasihat nggak bisa lagi dengan cara-cara konvensional seperti kakek nenek saya dulu ngasih tahu saya atau seperti bapak ibu saya ngasih tahu saya. Itu sudah tidak relevan karena anak-anak akan ngerasa diceramahin, ngapain sih mama nggak ngerti ya apa yang aku dapat di lingkungan gitu. Nggak kayak gitu loh teman-temanku itu gitu ya. Kok cuman ngomelin aja gitu kan. Jadi dialog, makanya saya bilang tadi dialog itu mesti ada tanya jawabnya. Jadi dua arah. Jadi kita juga tanya mereka, baru di titik tertentu kita akan kasih tahu, oh berarti sekarang kalau sudah ada teman yang ngasih link-link
ada apa ngomongnya film kartun atau apa, nggak boleh mudah dipercaya ya. Gitu. Nanti kalau mau aman kita tontonnya bareng-bareng aja, gitu. Jadi biar mama juga bisa tahu sebenarnya temanmu itu beneran atau enggak, atau nipu-nipu gitu kan. Terus yang seperti ini mesti bisa disampaikan ke pihak berwenang. Harus berani dia menyampaikan ke gurunya misalnya, ya, karena beberapa case yang di lapangan itu mereka diancam untuk nggak boleh cerita kan. Kayak yang sexual abuse ke anak-anak biasanya para pelaku juga mengancam gitu untuk nggak boleh ngasih tahu ya, nggak boleh kasih tahu siapa-siapa, nggak boleh kasih tahu guru, nggak boleh kasih tahu orang tua misalnya. Sebenarnya seperti itu harus dikasih tahu. Karena kalau nggak akan terbongkar, nggak akan ada bantuan gitu. Kemarin saya sosialisasi ke Ponpes juga sampai saya kasih tahu ya, link Kemendikbud buka ada beberapa kanal ya, lewat website bisa, lewat telepon bisa, ada lewat media sosial juga. Kemarin kita kasih tahu ini ya, kalau teman-teman punya sesuatu yang itu memang penting sekali untuk diinfokan, boleh lewatin gitu. Jadi kalau di luar negeri setiap kali sosialisasi itu dari Pemda setempat gitu ya, mereka akan selalu ngasih link ke dinas. Kalau di kita nih sebetulnya dinas sosialnya gitu ya. Ketika rakyatnya atau para masyarakat itu membutuhkan akses cepat ya untuk bantuan-bantuan. Nah itu mesti kita sampaikan, kita edukasi juga gitu, bahwa sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik itu terkadang tidak bisa menggunakan tenaga kita sendiri untuk mengatasi solusinya. Kita butuh bantuan orang lain. Nah, gimana nih cara kita cari bantuan gitu? Itu pun perlu kita infokan. Itu Bapak Ibu sekalian, dan perkuat kualitas interaksi keluarga di tengah kemajuan teknologi dan nggak boleh nyerah. Karena kita akan masih terus menghadapi kemajuan teknologi yang luar biasa. Kita sudah turning ke 5.0, itu lebih lagi ya, lebih cepat lagi, lebih lengkap lagi, lebih nggak karu-karuan lah, intinya sangat maju sekali perkembangan zamannya, jadi mesti tetap diikutin selama kita mengasuh putra-putri kita. Jadi upayakan semaksimal yang Bapak Ibu mampu. Begitu mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Anglis atas penyampaiannya yang luar biasa sekali dan cukup membuka pemikiran dan jendela ilmu pengetahuan dari saya pribadi, terutama Bapak Ibu sekalian pasti juga banyak sekali pertanyaan dan juga bisa mengungkapkan keresahan yang belum dikupas dari Ustazah Anglis. Monggo silakan langsung saja Bapak Ibu, ada yang ditanyakan bisa on mic dan juga chat di Zoom. Monggo silakan. Terkait pengasuhan digital. Tes. Mas Randi. Oke, jelas Pak Ziad, monggo. Mau tanya ini ke Anglis. Jelas ya, suara saya jelas ya? Oke, jelas. Ya, jelas Bapak. Menarik sekali tadi diskusinya, menarik sekali diikuti. Mohon izin Bang Lis, saya tuh ada 4 Bang Lis. Anaknya 4, ya masih kecil-kecil. Yeah. Sering kali saya itu dicurhati sama anak-anak pas jemput sekolah atau pas ke masjid bareng dan sebagainya, itu sih curhatin. Gini, temanku gini, nah, itu sering aku gak ditemenin ada sebagainya kayak gitu. Kalau curhatan kayak gitu itu respon orang tua bagaimana Bang terkait dengan apa mungkin apa bahasanya kita orang tua kita kan ya kejelekan teman-temannya, apa yang perlu direspon ke kita sebagai orang tua itu bagaimana ketika anak-anak seperti itu? Yeah. Ya, yang pertama terima dulu, Pak. Oh, gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa kita berempati dan kita memberikan atensi ya, perhatian. Oh, gitu temannya. Oh ya, kayak gitu. Apalagi gitu ya. Kita gali sampai sepuas-puas mereka mau cerita. Berikutnya yang kedua adalah kita tidak boleh terlalu percaya 100%. Maksud saya bukan gini ya, bukan yang kita sudon sama anak kita kalau anak kita bohong, enggak. Maksud saya gini, kita menangkapnya sebagai informasi yang proporsional. Itu adalah perspektif anak-anak kita terhadap temannya kan gitu ya. Tetapi kan
terkadang ada informasi dari sudut pandang lain yang tidak ditangkap oleh anak-anak kita, yang tidak disampaikan ke kita. Nah, ini yang perlu kita siapkan ruang khusus ya untuk menelaah secara objektif. Maksudnya, terutama kalau sifatnya konflik ya. Biasanya kan suka mereka ngadu-ngadu gitu ya. Tadi loh guruku, kadang nggak cuma temen ya, kalau anak-anak itu kadang gurunya juga dilaporin, tadi gurunya kok ngomongnya gini ya gitu misalnya, atau tadi Ya, guruku tuh begini-begini dan seterusnya. Nah, itu kalau kita langsung percaya 100%, itu akan memunculkan konflik kitanya yang nanti jadi bullying itu nanti ganti nggak cuma ke anak tapi di antara orang tua atau orang tua dengan guru atau antara orang dewasa lah, intinya begitu. Jadi yang kita antisipasi, sehingga maksud saya di sini adalah kita terima sebagai bentuk apresiasi dan menunjukkan atensi kita terhadap apa yang dia ceritakan ya, supaya dia juga tetap akan trust, dia akan percaya sama kita. Oh, asik, Abi itu asik ya kalau dia cerita gitu, aku direken gitu, aku ditanggepin. Tapi tidak kemudian dipercaya 100%, karena kita perlu melakukan konfirmasi. Jadi kalau ada informasi-informasi yang mungkin itu berulang, sifat intensitasnya tinggi ya, misalnya kok yang disebut anak ini lagi sih, misalnya ya, namanya kok si Budi terus sih, misalnya gitu ya, atau siapalah teman-teman yang paling sering disebut gitu ya, misalnya konotasinya negatif, misalnya seperti itu, atau mungkin kok gurunya yang ini terus yang diceritain, misalnya seperti itu. Maka Anda perlu melakukan konfirmasi. Boleh, silahkan Anda mencari tahu. Nggak tahu lah gimana cara Anda. Mungkin dengan kalau tentang siswa atau tentang temannya, mungkin Anda bisa sharing sama gurunya, gitu ya misalnya. Bu, ini kan anak saya beberapa kali cerita begini-begini. Saya sih menanggapinya biasa, misalnya. Tapi ini sangat sering nih intensitasnya. Barangkali apakah memang anak ini memang temannya ini memang apa ya? Memang ngeganggu banget ya, maksudnya annoying ya, modelnya dia aktif misalnya atau bagaimana sih, atau ke anak saya aja atau ke anak-anak yang lain juga misalnya. Ya konfirmasi-konfirmasi seperti itu saya rasa masih sangat relevan dipakai, digunakan, ditempuh begitu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ke guru, mungkin nggak mungkin ya kalau ke guru kita konfirmasi ke guru juga misalnya gitu ya. Berarti kita amati misalnya, kita amati gitu ya. Komplainnya anak saya tentang gurunya apa iya begitu gitu ya. Kita mungkin coba telusur. Dan itu konfirmasinya harus konfirmasi yang solutif ya Bapak Ibu. Jadi jangan melakukan tindakan-tindakan yang di zaman sekarang itu yang misalnya curhat lewat medsos yang kayak gitu, tolong dihindari sekali ya. Itu tindakan-tindakan tidak bijak. Ya kalau Anda mau melakukan konfirmasi informasi untuk menyelesaikan ya, itu harus di jalur pipa yang benar. Kalau itu terkait dengan sekolah, maka konfirmasikan ke sekolah. Jangan segan, jangan takut anak Anda diceng atau Anda diceng, enggak lah, insya Allah. Gitu ya. Pokoknya Anda menyampaikannya dengan baik loh ya, konfirmasi dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalnya tentang gurunya berarti kemana? Mungkin ke WAKA kesiswaannya misalnya. Atau ada layanan kotak masukkan saran untuk sekolah itu misalnya bisa dilayangkan ke sana misalnya. Untuk temannya tadi juga demikian, dilakukan amatan dulu, terus kemudian dikonfirmasikan ke gurunya gitu untuk ditanyakan perspektif lainnya bagaimana begitu. Itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ajarkan cara menyikapinya bagaimana, itu yang paling penting. Karena gini, jangan ini ya, jangan sudut pendek. Oh ya, kamu digini temenmu, nanti Abi yang urus, nanti Abi yang akan hadapi gitu ya. Kalau Anda mah jelas kalah anak temennya gitu ya. Temennya anak-anak, Anda dewasa, jelas aja dia kalah lah, dia pasti takut duluan gitu. Dan itu bukan makin hebat tandanya, tapi makin menunjukkan bahwa Anda tidak melakukan fungsi pengasuhan gitu ya. Tapi semua masalah Anda tackle sendiri. Nah, kita ajarkan ke mereka cara menghadapinya bagaimana. Misalnya, oh kok rasanya kok bencinya berlebihan sama temannya. Kalau benci nggak boleh berlebihan loh, misalnya gitu. Kalau kita nggak suka sama teman kita, nggak boleh yang benci banget gitu. Karena sebenarnya kan temannya juga masih punya kebaikan. Coba kamu lihat kebaikan temanmu apa aja ke kamu. Mungkin dia pernah berbagi atau apa misalnya. Misal kita menanggapnya. Jadi cara mengatasi, kalau dia bergejolak emosinya ya, ajarin cara dia ngontrol emosinya dirinya dia ketika ngeliat temannya tadi misalnya. Atau kalau berhubungan dengan konflik, misalnya gelut gitu ya, bertengkar atau apa misalnya, cara anti bullyingnya bagaimana kita ajarkan. Oh, misalnya anaknya nyebelin loh dia anaknya ini ayah gitu misalnya. Oh ya sudah kalau gitu boleh untuk beberapa saat tidak bermain dulu. Jadi bukan kita bilang nggak boleh ya main sama si ini seterusnya, nggak boleh gitu ya. Karena namanya temannya itu si anak-anak itu kan dia isinya tuh nggak cuma jelek aja ya, dia juga tetap punya kebaikan. Mungkin pada saat itu lagi emosional, jadi boleh dihindari dulu sementara waktu. Atau kita ajari cara membaca emosi orang lain. Nah, temannya itu kan sebenarnya waktu marah kan udah ngasih tanda-tanda, Mas, gitu, Mbak.
Coba diamati, mungkin wajahnya udah berubah misalnya, nada suaranya sudah meninggi, nah berarti dia lagi emosi. Pada saat seperti itu tidak usah didekati. Nanti kalau dia sudah baik lagi, sudah senyum, misalnya dia sudah ngomongnya sudah enak, nah baru main bareng lagi gitu. Jadi solusi yang paling konkret, yang paling aplikatif untuk dibekalkan ke mereka. Artinya itu akan bisa jadi solusi mereka ketika mereka menjumpai teman yang namanya beda, tapi perilakunya mirip, itu mereka bisa punya rumus gitu. Oh, dulu aku diajarin Abi kalau ngadepin orang kayak gini tuh harus pakai cara kayak gini. Nah, itu dia bisa pakai. Gitu. Yang paling penting membekalkan skill-nya itu sih sebenarnya. Jangan kemudian minta protes ke gurunya, minta dipindah kelas. Ya, itu klasik ya. Saya setiap kali ke sekolah-sekolah parenting gitu ya. Anak saya besok kelas berikutnya jangan sama ini ya, Ustazah, Bu Guru, Pak Guru gitu ya. Soalnya anak ini tuh gini. Jadi sok kebenaran banget anak kita tuh. Padahal tuh ya, mohon maaf, kadang anak kita juga punya hal yang ngejengkelin juga gitu buat temannya gitu ya. Ya namanya anak-anak, wajar sebenarnya. Jadi sikapi dengan proporsional, jangan ngerasa bahwa kita yang paling benar, anak kita yang paling benar gitu. Karena anak kita juga anak-anak ya, ada kalanya, ada peluang ya, anak kita juga berbuat sesuatu yang mungkin tidak disukai atau tidak nyaman bagi teman-teman yang lain. Kayak gitu. Itu mungkin Pak cukup menjawab barangkali. Oke, Bang Lis, tersun. Oke, terima kasih Pak Wasiat. Ini ada 2 pertanyaan lagi Bu Ya, Ustazah. apa ini? Izin saya. Panjang ya. Monggo. Matur nuwun, ini dari Mas Hasanya ada 2 ini. Mungkin yang pertama, komunikasi dengan anak, apakah harus berupa interaksi? Apakah sebagai awalan perlu dibangun interaksi agar anak mau cerita semua kejadian di sekolah setiap hari? Terus, bagaimana tipsnya agar orang tua tidak berasa selalu banyak tanya? Gitu. Ya, berarti ngobrolnya nggak boleh ansih ngobrol ya, harus sambil diajak berkegiatan. Kenali masing-masing anak kita punya kegemaran apa saja. Biasanya kalau saya ini anak saya 3, perempuan semua. Anak saya itu beda-beda, ada yang dia tuh suka diajak makan keluar gitu ya, ada yang suka diajak ke taman yang dia bisa bebas akses bermain, gitu. Ada yang cuma diajak muter-muter ke minimarket aja gitu ya, macam-macam. Nah, di saat-saat itulah kita bisa memanfaatkan. Jadi sambil gitu ya, sambil kita ajak bepergian, dan itu sebaiknya dilakukan me time ya. Me time maksudnya private. Saya punya waktu khusus dengan anak pertama saya punya waktu khusus dengan anak kedua saya punya waktu khusus dengan anak ketiga saya, dan anak keberapa misalnya. Jadi begitu kita beraktivitas dengan anak tersebut, itu privacy untuk dia. Tidak sedang bersama dengan anggota keluarga yang lain. Dan di saat seperti itu baru ngobrol. Dan ngobrol itu karena sudah private, insya Allah natural kok keluar gitu ya. Nggak apa-apa sambil mereka juga beraktivitas main, sambil itu ngobrol. Jadi nggak murni kayak interogasinya polisi ya, didudukkan, lalu ada kita dengan sederet pertanyaan, ya nggak gitu, nggak sekaku itu gitu ya. Sambil ngajak makan es krim sekali, ya, dan anaknya juga akan, mungkin awal-awal akan aneh ya, kok Umi atau Abi kok tumben ya ngajak aku makan es krim, ada apa nih Bi gitu ya saya. Nggak apa-apa, nanti itu akan dijadikan sebuah kebiasaan yang baik ya, kita punya momentum makan es krim bareng, dan di saat makan es krim itu kita akan ulas banyak hal tentang kita berdua gitu, misalnya Abi dengan anak laki-lakinya, Umi dengan anak perempuannya, misalnya, atau kebalikannya suatu saat nanti Umi dengan anak laki-lakinya, Abi dengan anak perempuannya misalnya, seperti itu. Jadi memang perlu dianggarkan dalam rancangan anggaran pembelanjaan keluarga ya, untuk momentum entertain me time seperti itu. Maksud saya dikala itu nanti anak-anak akan, atau udah terbiasa ya Bapak Ibu lakukan dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan berturut-turut, nanti itu akan ada tuh suatu saat tuh mereka akan kangen ya, dan akan bilang, kapan Bi kita ini lagi, kapan Umi kita aku udah sama Umi aja gitu ke tempat yang itu gitu misalnya, seperti itu. Nanti akan punya kebiasaan itu, dan kalau udah seperti itu mereka akan ngerti ya, lama-lama tanpa kita kasih judul nih kegiatannya bahwa itu adalah kegiatan curhat, tanpa kita kasih judul itu, mereka akan ngerti dengan sendirinya, oh itu adalah momentum spesial saya. Ketika saya bercerita apapun tentang diri saya ke orang tua saya, anggota keluarga saya, saudara-saudara saya nggak ada yang tahu. Itu yang tahu cuma aku sama orang tua. Gitu. Jadi mereka akan terbiasa. Saya pakai itu sebelum pandemi ya, dan begitu pandemi, anak-anak kangen gitu ya. Kapan aku kok nggak pernah lagi gitu. Kayak dulu pulang sekolah dijemput. Jadi saya punya
dulu itu sebelum pandemi itu saya selalu berusaha meluangkan waktu karena saya bekerja, jadi antar jemput sekolah itu ada yang petugasnya sendiri, saya amanahkan ke orang lain. Tapi saya punya komitmen paling nggak dalam 1 bulan saya 1 kali menjemput sendiri mereka, dan saya nggak langsung pulang saat itu. Jadi saya menjemput anak pertama saya mampir dulu ke mana dia suka makan misalnya, saya mampir dulu ke tempat makan yang cozy gitu ya, terus kita ngobrol-ngobrol tentang. Nah di situ saya biasanya masukkan, kalau saya dapat komplain dari guru, masukkan misalnya, kok Mbak ini akhir-akhir ini nggak bersedia Bu Anglis, misalnya kenapa, misalnya gitu ya. Nah itu saya masukkan, memang akhir-akhir ini apa yang dirasakan gitu, kok di sekolah kabarnya ekspresinya lebih banyak sedihnya, kayak gitu. Itu saya masukkan di situ, saya minta feedback ke dia, saya cocokin, saya konfirmasi gitu ya. Begitu pula sebaliknya, jadi saya menggalinya ya sambil makan, sambil begitu. Nanti di pekan berikutnya adiknya yang nomor 2, pekan berikutnya adik yang nomor 3. Jadi ada momentum yang saya private sendiri dengan satu anak tersebut gitu, dengan pilihan lokasi dan aktivitas yang paling sesuai dengan masing-masing mereka juga. Nah itu bisa dipakai Bapak Ibu. Kalau sekarang sudah lumayan agak aman ya, meskipun masih tetap prokes, tapi maksud saya alhamdulillah sudah nggak kayak pas 2 tahun itu kan. Kita 2 tahun itu kan nggak bisa kemana-mana sama sekali. Mereka juga kangen akhirnya, oh kita nggak pernah lagi ke tempat, sampai kita tahu bahwa ternyata tempat-tempat favorit kita sudah ditutup gitu ya. Karena mungkin para pebisnisnya sudah gulung tikar, jadi nggak buka ini lagi, tempat makan lagi, akhirnya wah sayang banget ya tempat kita yang biasa kita pakai ngobrol-ngobrol udah tutup Umi sekarang, ya udah kita nanti cari tempat yang lain yang lebih baru yang ini ya gitu. Seperti itu, jadi itu mungkin bisa dipakai cara-cara seperti itu. Itu mungkin Pak Mas Pandi. Terima kasih Ustazah. Dari Pak Budi mungkin tadi udah on cam. Oke, ini dari kolom chat lagi. Iya, monggo. Ini ada yang dari pondok ini ya, putrinya di Dari pondok. Terus sedangkan kami di luar pulau, bagaimana tips agar anak kami merasa diperhatikan sekalipun kita berjauhan? Terima kasih. Ya, berarti memanfaatkan betul waktu kunjungan audio, biasanya ada kesempatan telepon seperti itu. Nah, ketika telepon, ya maksimalkanlah, nggak terlalu, kalau anak pondok biasanya udah mungkin remaja ya, mungkin SMP atau SMA, nggak terlalu banyak ngasih wejangan, tetapi lebih banyak menggali gitu ya, apa yang dirasakan, atau sekali juga bisa tanya misalnya apa yang kurang dari yang dikirimkan mungkin gitu ya. Misalnya anak-anak pondok itu biasanya kebutuhan kiriman-kiriman itu juga turut menentukan ya, kadang-kadang menentukan kesejahteraan psikologis juga. Kalau telat kirimannya atau mungkin dia punya keinginan makanan tertentu atau buku atau apa misalnya ya, yang diharapkan dikirimkan orang tua ke dia lalu dia tidak mendapatkan, itu juga kadang jadi pikirannya anak-anak di pondok ya. Mungkin yang kayak gitu, mau dikirimin apa lagi? Mungkin selain makanan apa, mungkin kamu suka apa, buku atau suka apa, perlu dikirimnya seperti apa gitu misalnya. Itu juga nggak apa-apa ditanyakan aja ketika anak-anaknya di pondok. Jadi telepon, kemudian ketika ada kesempatan mengunjungi langsung, ya sebisa mungkin dilakukan. Kalau memang masih terkendala dengan jarak yang jauh, ya momentum pas menjemput mungkin 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kalinya itu dimaksimalkan. Gitu. Kalau yang sifat yang lainnya, ya pas telepon biasanya mungkin ya. Kalau luar pulau itu yang dimaksimalkan betul dengan menggali ke anaknya apa aja yang dirasakan, apa aja yang pengen disampaikan gitu. Saya penanganan case anak pondok itu kemarin beberapa waktu yang lalu ya, itu ada pendaman memang, maksudnya anaknya mungkin nggak terbiasa terbuka, jadinya ada hal yang dipendam, kemudian muncul persoalan, barulah ke psikolog gitu ya. Jika ke psikolog, baru kita gali, saya tanya ke anaknya, ini pernah nggak yang kamu ceritain ke Bu Anglis, pernah kamu sampaikan ke orang tuamu? Enggak, dia bilang. Kenapa gitu? Oh ternyata anak ini anak yang sebenarnya solihah ya. Jadi dia tidak mau menceritakan itu karena khawatir orang tuanya itu terbebani gitu dengan dia, karena dia tahu bahwa dia bahwa orang tua punya harapan besar terhadap dia gitu. Terus saya bilang, sebenarnya ketika kamu cerita ini, yang kamu ceritakan ke Bu Anglis ya,
itu ketika kamu ceritakan ke orang tuamu itu nggak jadi ini kok, nggak jadi kecewa mereka sebenarnya, tapi mereka justru perlu tahu loh, saya bilang gitu. Oh, tapi nanti kalau sedih gimana Bu? Enggak gitu. Kalau makin kamu nggak ngasih tahu, orang tuamu nggak akan pernah tahu. Kalau orang tuamu nggak tahu, dia nggak bisa, mereka nggak bisa menunjukkan sikap yang sebenarnya kamu butuhkan, saya bilang gitu. Jadi terkadang perlu dipahamkan begitu. Jadi nggak apa-apa ngomong apa adanya aja sama orang tua. Kan ngomongnya juga baik-baik, kan ngomongnya nggak sambil marah-marah. Insya Allah itu bukan perilaku durhaka kepada orang tua, tapi itu sebuah keterbukaan. Karena orang tua juga caranya tahu adalah dengan bicara. Kalau kamu nggak bicara, orang tuamu nggak tahu. Jadi akhirnya ending dari sesi 1 saya dengan case ini adalah saya minta orang tuanya untuk silakan Bapak Ibu nanti malam momentum anaknya pulang kan. Jadi begitu anaknya jemput dari pondok langsung ke tempat saya soalnya. Dan itu cuma waktunya terbatas. Dia hanya berapa waktu saja bersama orang tua karena harus balik lagi ke pondok. Nah, malam nanti minta tolong mungkin di tengah setelah Qiyamul Lail gitu ya. Ngobrol bareng ya gitu. Ini silahkan terbuka sama Bapak Ibu gitu. Bapak Ibu silahkan menyiapkan diri, membuka hati ya, berlapang dada dengan apapun yang anak ini akan ceritakan gitu. Jadi jangan lakukan judgement dulu, jangan keburu marah dulu, tapi dengarkan saja gitu. Karena anak ini butuh banyak didengar gitu. Nah, ternyata sudah sesi kedua dengan orang tuanya, setelah ngantar anaknya ke pondok, ketemu saya orang tuanya aja. Saya tanya gimana Bu, Bapak Ibu sudah bercerita terbuka dengan putra putri yang di pondok kemarin? Sudah, dan akhirnya sudah tahu alhamdulillah gitu, dan bisa follow up dengan cepat. Dan ternyata anak saya ternyata keinginannya nggak macam-macam ya Bu Anglis gitu ya. Ya saya bilang ya putra putri jenengan itu pada dasarnya solid-solid sekali, cuma masalah komunikasi dan ini sangat bisa sekali untuk dibantu gitu dengan cara-cara seperti itu. Jadi misal pas mereka ada jadwal pulang, manfaatkan betul untuk intens dengan mereka. Baik itu ngobrol, nggak mesti ngeluarin duit harus keluar makan kemana, enggak. Cukup di rumah atau pas di tengah-tengah sholat berjamaah bersama setelahnya ngobrol misalnya, atau setelah Qiyamul Lail lalu kemudian ngobrol bareng, nah itu kan luar biasa. Gitu. Sedikit waktu tapi sangat berkualitas, insya Allah. Itu cuma salah satu cara. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari lagi mungkin yang paling sesuai dengan kondisi Bapak Ibu seperti apa. Ini kebetulan saya share dari beberapa case yang pernah saya tangani. Itu insya Allah Mas Pandi ya. Ya, terima kasih. Sangat membantu sekali ini. Soalnya saya juga punya kerabat yang mondok ini. Bisa saya share. Iya. Oke, baik Ustazah. Saya nggak terasa ini waktunya sudah masuk Oh, pukul iya. 11.30 ini karena saking serunya. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus closing statement dari Ustazah Anglis. Ini dari Mbak Ibu Dwi. Assalamualaikum Bu Anglis, bagaimana kiat membentuk anak-anak menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan dapat memfilter arus informasi dan teknologi saat ini? Wah, ini kompleks ini. Mungkin sekalian closing statement, Ustazah. Iya, pribadi yang kuat itu kuat fisik dan mental saya kira ya. Kalau fisiknya ya lewat asupan nutrisi dan olahraga ya, kayaknya mesti dibiasakan untuk anak-anak karena modelnya anak-anak sekarang itu mager, males gerak, kemudian instan, semua serba maunya cepat. Ya nggak cuma makanan aja yang instan dia konsumsi, tapi cara-cara instan pun lebih banyak digunakan oleh anak-anak di era-era yang sekarang pasca pandemi terutama. Makanya mungkin itu perlu diaktifkan kembali kebiasaan-kebiasaan baik, asupan-asupan nutrisi yang baik dan kebiasaan olahraga. Lalu untuk fisik mentalnya dengan ini ya membiasakan untuk tidak selalu menuruti apapun yang anak-anak inginkan dengan sekejap. Jadi biasakan mereka menikmati proses, agak bersabar, menunggu, menunda sesuatu itu gitu ya. Berjuang bersama, jadi ajarkan ke mereka bahwa sesuatu yang mau kita dapatkan itu ya harus dengan usaha dan perjuangan gitu ya, nggak tak desaknya ya, nggak bisa segera dan seketika ada begitu. Jadi boleh kita sekali sampaikan, meskipun kita berpunya dalam kondisi kita berada, ada banyak fasilitas atau kemampuan yang bisa kita berikan untuk mereka, tapi kita biasakan untuk mereka menahan diri, sabar ya, nanti kita akan mendapatkan itu setelah kita berusaha A, B, C, D. Setelah kita menunggu beberapa waktu, sekian hari, sekian pekan, sekian bulan. Tapi insya Allah itu akan kita dapatkan. Gitu ya.
Jadi itu yang paling mendasar menurut saya, karena bisa diterapkan dari mulai kecil. Jadi sejak kecil ya nggak harus anak itu semua diturutin ya apa kemauan mereka gitu, harus diajari menunggu dan bersabar. Kemudian mandiri ya biasakan lakukan sendiri gitu ya, mulai dari cek keperluan sekolah mereka, cek penjadwalan sekolah mereka misalnya, untuk persiapan perlengkapan misalnya begitu, atau berikan tanggung jawab tentang keuangan pribadi mereka, atau libatkan mereka untuk dibagi tugas rutin dalam keluarga, misalnya ada yang bagian buang sampah, ada yang bagian lap jendela, ada yang bagian nyapu misalnya. Meskipun itu tugas-tugas kecil yang sederhana, tapi mereka harus dibiasakan untuk terlibat dalam aktivitas. Jadi kalau bapak ibunya repot di rumah, jangan biarin anak-anaknya santai-santai nonton TV. Itu nggak relevan. Jadi itu artinya nggak menumbuhkan empati. Wong kitanya belibet begini kok gitu ya, kitanya sibuk begini ya, ayo libatkan mereka. Entah mungkin hanya pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dan kecil yang ringan ya, tapi libatkan mereka sehingga mereka terbiasa untuk ikut serta ya dalam sebuah aktivitas rumit di setiap harinya. Otomatis mereka pun nggak akan tutup mata dengan tanggung jawab tadi, misalnya harus merapikan ruangannya sendiri, bertanggung jawab dengan alat pribadinya ya. Pun ketika mereka membuat kelalaian terhadap aktivitas mereka, misalnya suruh bawa apa ke sekolah lalu tidak membawa, itu orang tua tidak perlu menyelamatkan jadi hero lalu bingung dari kantor pulang ke rumah ngambilkan bukunya ngantar ke sekolah ya, itu enggak banget. Ya udah, ya biarkan gimana loh tadi kemarin persiapannya gitu ya. Biar dia merasakan sebuah konsekuensi dari kelalaian akibat ketidaktelitian atau tidak prepare, tidak membuat perencanaan atau tidak membuat persiapan. Ya udah, berarti nggak bawa buku, berarti nulisnya di apa dong? Yang kamu bisa sekarang, ya nulisnya nanti di buku campur, nanti disalin lagi, ya sudah lakukan kalau gitu. Berarti besok kalau dengan dia mengalami seperti itu dia akan kapok ya bahasanya. Nggak apa-apa sesekali ngajarin, ngasih kesempatan anak-anak untuk merasakan konsekuensi dari perbuatan. Kalau bekal makannya ketinggalan, jangan kemudian ayah bundanya hanya marah-marah atau yang mengambilkan, enggak. Oke, konsekuensinya berarti besok kamu tidak membawa bekal karena tempat bekalnya cuma itu misalnya. Besok cari dulu, bawa pulang lagi, lusa baru bisa bawa bekal, misalnya begitu. Saya pernah melakukan itu ya. Jadi kamu mau urus bekal makanmu hari ini, yang ketinggalan itu mau kamu urus, kamu cari, kamu usahakan, atau besok kamu nggak akan dibekali lagi sama Umi. Gitu. Nah, kemudian dia akan, oh yaudah, aku mau telepon ini, mau minta tolong gini-gini dan seterusnya. Memastikan kalau bekalku itu aman, nggak hilang sebenarnya cuma ketinggalan misalnya. Setidaknya dia menunjukkan usaha bahwa dia punya tanggung jawab gitu. Dan itu akan sangat berkesan buat dia bahwa sesuatu itu berkonsekuensi. Karena dia sudah merasakan konsekuensinya, maksudnya begitu ya. Nah, kalau seringkali diselamatkan dari konsekuensi, anak nggak akan pernah tahu rasanya, makanya dia akan nggak pernah kapok, nggak pernah ini, akan mengulang-ulang terus kesalahan yang sama. Kemudian memfilter informasi dan teknologi tadi, salah satunya kita sering dialog dan ngobrol sama dia, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dipilih, mana game yang boleh, mana yang nggak boleh, mana film yang boleh ditonton, mana yang nggak boleh, mana yang disebut dengan kata-kata kasar yang nggak boleh didengarkan dari tontonan-tontonan tadi, mana yang tontonan yang aman dari sisi bahasanya misalnya. Seperti itu. Dan selalu menjawab apapun yang mereka tanyakan. Bisa nggak bisa, harus bisa. Jadi Bapak Ibu pun harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari tahu tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh anak-anak kepada kita. Umi, pelakor itu apa sih? Misalnya. Terus, bahasa-bahasa yang sekarang ya, Bapak Ibu sekalian ya, yang itu sangat bebas sekali didengar oleh berbagai macam usia gitu kan. Ya sangat mungkin anak-anak kita menanyakan itu, dan hari kita harus bisa menjelaskan dengan seproporsional mungkin. Gitu. Jadi jangan makin membuat mereka penasaran atau ntar aja lah nanti gurumu yang akan menjelaskan. Loh ya jangan, kan dia lagi nanya sama orang tua, berarti ya orang tua yang mesti menjelaskan. Sebaik-baik penjelasan saya rasa dari orang tuanya daripada dijelaskan orang lain loh Bapak Ibu. Kita nggak tahu loh orang lain itu jelasinnya pakai sudut pandang apa gitu. Itu insya Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, kita semua sedang belajar, termasuk saya sendiri. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini itu bagian dari cara saya mengingatkan diri saya sendiri ya, karena nggak bisa benar 100%. Dan segala sesuatu yang saya share itu menjadi pembelajaran bagi saya pribadi juga dan kita semua. Insya Allah hal-hal yang baik bisa kita pelajari dari orang lain ya, tidak melulu harus kita mengalami sendiri atau kita terjatuh sendiri. Kita bisa belajar dari pengalaman dan kegagalan orang lain, dan insya Allah niatkan semuanya itu kita lakukan untuk menyiapkan generasi yang lebih baik dan sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Dan jangan lupa setelah ikhtiar-ikhtiar kita lewat berbagai macam parenting, pakai tips-tips parenting
ala A, B, C dan seterusnya, jangan lupa untuk menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang membolak-balikkan hati itu Allah, ya. Yang bisa mengubah perilaku anak kita itu Allah. Jadi titipkan dan minta pertolongan kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepada anak-anak kita, ya, dan melembutkan hati mereka, ya, supaya mereka bisa menerima nasihat-nasihat baik dari kita. Insya Allah itu, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga Taman Zakat makin sukses. Ya, program-programnya juga bisa menyentuh banyak pihak, manfaatnya bisa dirasakan lebih luas lagi oleh hamba Allah di atas muka bumi, insya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustazah Anglis. Hari ini, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan pencerahan dan juga banyak sekali tips. Ada tadi 4 tips yang dibagikan bagaimana menjadi orang tua bijak di era digital. Yang pertama, mempelajari digital, jangan sampai kita kaku, bahkan bersyukur atas anak kita kalau enggak dikasih gadget. Lalu yang kedua, membuat kesepakatan pengasuhan. Ketiga, menghadirkan figur asuh yang kompeten, jadi nggak cuma ibu, tapi juga ayah. Jadi harus dua-dua orangnya itu harus berkolaborasi. Lalu yang terakhir, monitoring evaluasi yang continue. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mengakhiri, mari sama-sama kita foto bersama atau dokumentasi dari Bapak Ibu sekalian bisa on cam. Sebentar. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. On cam sebentar saja. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami dari segenap kru Taman Zakat yang bertugas, mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya pribadi, Fandi Ahmad Warurasi, mohon maaf juga. Dan kami dan Bapak Ibu sekalian mengucapkan terima kasih atas waktu dan ilmu yang diberikan oleh Ustazah Anglis. Semoga diberikan kesehatan dan juga keberkahan dan juga kebermanfaatan yang seluas-luasnya. Terima kasih Ustazah. Oke, baik teman-teman Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah dan istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yeah.